Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda, oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam upaya pembebasan tersebut, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara. Tahap pertama dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedang tahap kedua dengan cara konfrontasi, baik konfrontasi politik, ekonomi, maupun militer. Langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat, yaitu yang pertama, tanggal 4 Desember 1950 diadakan Konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, namun ditolak oleh Belanda. Yang kedua, pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI namun gagal. Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal. Dan yang terakhir, perjuangan diplomasi tingkat internasional. Yang pertamanya, dalam konferensi Kolombo bulan April 1954, Jeli Jendela Info Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan. Yang kedua, pada tahun 1954, Indonesia mengajukan Irian Barat melalui PBB, senantiasa gagal tidak mendapat tanggapan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Yang ketiga, dalam KAA tahun 1955, Indonesia mendapat Belanda dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan tidak ada iktikat baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Yang selanjutnya ada perjuangan melalui konfrontasi. Yang pertama, konfrontasi ekonomi. Sejak tahun 1957, Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan seperti yang pertama, nasionalisasi Dejavasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Yang keempat, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Yang kelima, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Bahkan negara-negara barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya, hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang. Bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Yang selanjutnya ada konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soaciu. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cendrawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang terakhir yaitu konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tri Komando Rakyat atau Trikora tersebut berisi
Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan diucapkannya Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa di Laut Aru. Ketiga MTB diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodo Yosudarso segera mengambil alih Komodo MTB Macan Tutul, tetapi dalam pertempuran tersebut akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodo Yosudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala, Operasi Benteng Ketaton, dan untuk mengenang peristiwa per Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir tempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Setiap tanggal 15 dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti. Operasi ini diperingati sebagai hari dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia di peristiwa laut atau samudra. Tanggal 1 Mei 1963, pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan. Untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda, Bangker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bangker. Isinya adalah yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Yang kedua, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Yang keempat, untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Penyerahan Irian, pemerintah Republik Indonesia menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Perjanjian New York isinya adalah yang pertama, penghentian permusuhan. Yang kedua, setelah persetujuan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Yang ketiga, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Yang keempat, angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Yang kelima, bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. 6. Pemerintah RI menerima pemerintah di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Yang ketujuh, pada tahun 1965 diadakan penentuan rakyat atau PPRA. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Roald Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Pada saat persetujuan New York tahun 1962 di Irian Barat, Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah peran UNTEA dalam pengembalian Irian Barat adalah yang pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu. Yang ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Sekian presentasi mengenai peristiwa Irian Barat.